aku Nur Alia Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas mengenai badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Nah, kalian pasti udah gak asing kan sama Taman Nasional Ujung Kulon. Yap, bener banget, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan wilayah konservasi untuk badak Jawa. Nah, jadi video kali ini merupakan video eksplanasi yang akan menjelaskan mengenai badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Buat penjelasan selanjutnya, yuk langsung aja simak videonya. Badak Jawa memiliki nama lokal yakni badak Jawa atau badak bercula satu kecil. Berikut adalah klasifikasi dari badak Jawa yang ditulis oleh Desmares tahun 1822. Nama spesies dari badak Jawa adalah Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa merupakan hewan yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus ini memiliki 3 subspesies. Ada badak Jawa Indonesia, badak Jawa Vietnam, dan juga badak Jawa India. Nah, badak Jawa ini termasuk dalam ordo hewan berkuku ganjil atau Perissodactyla. Lalu panjang kepala dari badak Jawa ini mencapai 70 cm dengan rata-rata lebar kaki 27 sampai 28 cm. Tinggi badan dari badak Jawa berkisar antara 128 cm sampai 160 cm. Panjang badan dari ujung hidung hingga ujung ekornya itu sekitar 251 hingga 315 cm. Dan berat badan dari badak Jawa ini berkisar antara 1.600 hingga 2.070 kg. Badak Jawa ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan badak Sumatera. Badak Jawa memiliki bibir atas yang lebih panjang dibandingkan bibir bawah dan berbentuk lancip menyerupai belalai pendek yang berfungsi untuk mempermudah mengambil daun dan juga ranting. Badak Jawa jantan memiliki cula di dorsal os nasale yang disebut dengan cula melati, sedangkan badak betina tidak memiliki atau hanya tumbuh seperti benjolan sehingga disebut cula batok. Nah, panjang maksimum dari cula jantan ini sekitar 27 cm dengan panjang rata-rata cula dewasanya itu 21 cm. Tubuhnya tidak berambut kecuali di bagian telinga dan juga ekornya. Tubuhnya dibungkus dengan kulit yang tebal antara 25 hingga 30 mm. Kulit luarnya mempunyai corak mozaik. Lipatan kulit di bawah leher hingga bagian atas berbatasan dengan bahu. Di atas punggungnya juga terdapat lipatan kulit yang berbentuk sadel atau pelana, dan ada lipatan lain di dekat ekor serta bagian atas kaki belakang. Nah, hal ini yang menyebabkan badak Jawa ini mudah dikenali dibandingkan dengan badak-badak yang lainnya karena pada tubuhnya terdapat banyak lipatan. Lalu, areal yang disukai oleh badak Jawa ini terutama khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon adalah areal yang memiliki karakteristik kandungan garam mineral, sumber-sumber air yang berkisar antara 0,25 hingga 0,35. pH tanahnya itu berkisar antara 4,3 hingga 5,45. Lalu jarak dari pantai berkisar antara 0 hingga 600 meter dan kandungan garam mineral pada permukaan dedaunan pakan badak adalah 0,35%. Badak Jawa merupakan hewan yang soliter atau hidup sendiri, tenang dan juga pemalu. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, badak Jawa bisa hidup dan melakukan aktivitas secara bersama-sama seperti mengasuh anak ataupun pada saat musim kawin. Oleh karena itu, badak hidup di dalam hutan dengan jarak yang jauh dari jangkauan manusia. Badak Jawa juga bersifat nokturnal. Hewan herbivora tidak kurang dari 190 jenis tumbuhan yang ia makan.
Dari jumlah tersebut, 4 jenis diantaranya yang menjadi makanan utamanya ialah ada kedondong hutan, lalu ada tepus, ada selungkar, dan juga segel. Badak Jawa hidup selama 30 hingga 45 tahun di alam bebas. Semua badak Jawa memiliki penciuman dan juga pendengaran yang baik, akan tetapi badak Jawa ini memiliki pandangan mata yang buruk. Begitu deskripsi dari badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Berikut adalah gambar dari beberapa sumber makanan dari badak Jawa. Badak Jawa bereproduksi secara seksual. Betina mencapai kematangan seksual pada usia 3 hingga 4 tahun, sementara kematangan seksual jantan pada umur 6 tahun. Kemungkinan untuk hamil diperkirakan muncul pada periode 16 hingga 19 bulan. Perilaku berkubang atau mandi merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi badak Jawa untuk menurunkan suhu tubuh serta membersihkan tubuh dari kotoran, parasit, dan juga penyakit. Badak Jawa juga minum dan membuang air seni di kubangan. Perilaku membuang air seni dan kotoran berfungsi untuk menandai daerah jelajahnya dan dilakukan setelah puas berkubang. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang dihuni oleh populasi terakhir badak Jawa yang tersisa di dunia saat ini. Ukuran populasinya juga sangat kecil, yaitu hanya tersisa 69 individu saja, sehingga International Union for Conservation Nature atau IUCN mengkategorikannya sebagai spesies critically endangered atau populasi yang sangat terancam punah. Badak Jawa memiliki karakteristik spesifik, yakni terdapat satu cula pada badak Jawa jantan dan juga terdapat lipatan-lipatan tubuh pada badak Jawa. Badak Jawa memegang peranan penting dalam struktur ekosistem. Badak Jawa menciptakan habitat yang unik di dalam hutan hujan dengan menyebarkan benih, menciptakan kubangan lumpur, dan membuang tanaman yang tumbuh di bawah bayang-bayang kanopi hutan hujan dalam jumlah yang besar. Kehilangan badak Jawa berarti hutan akan berkurang sifat keragamannya. Melihat populasi badak Jawa saat ini dan juga betapa pentingnya peranan badak Jawa bagi ekosistem, masihkah kita terus berburu badak Jawa dan juga membunuhnya? Mari lindungi badak Jawa, dukung konservasinya agar status populasi dari badak Jawa kembali normal, dan anak cucu kita dapat menyaksikan secara langsung keberadaan dari populasi badak Jawa. Oke, jadi segitu dulu video eksplanasi tentang badak Jawa. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.